Ya, akan seberapa besar dampak pembentukan Badan Gizi Nasional terhadap produksi pangan nasional? Untuk mengulasnya kami telah tersambung dengan juru bicara TKN Prabowo Gibran, Herman Khairon. Selamat pagi Pak Herman, apa kabar? Selamat pagi, baik. Oke baik, Pak Herman tentunya kami akan menanyakan begitu ya terkait program pembentukan Badan Gizi Nasional di pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Seperti apa secara teknis dan juga detailnya? Silakan Pak Herman. Ya, tentu masih digodok ya. Badan Gizi Nasional ini kan untuk merespon terhadap program utama yang akan digulirkan di kepemimpinan Pak Prabowo ke depan karena baru akan dilantik 20 Oktober, yaitu untuk bisa mewujudkan terhadap program makan gizi gratis untuk anak sekolah, dan tentu ini adalah multiplier efeknya akan lebih luas kepada segmen-segmen lainnya. Oleh karenanya untuk bisa mewujudkan hal ini sebagai wujud keseriusan dari pemerintahan Presiden Prabowo ke depan, maka dibentuk sebuah badan. Karena tanpa pembentukan badan, tentu ini akan sulit mewujudkan sesuatu program yang masif, yang juga membutuhkan anggaran besar, dan tentu harus terus melakukan evaluasi monitoring terhadap pelaksanaannya. Meskipun mungkin nanti dalam pelaksanaannya akan dilakukan subordinasi dan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintahan daerah. Nah, oleh karena itu kita tunggu saja karena badan ini kan harus matang, digodok, dan tentu banyak contoh badan-badan yang dibentuk agar efektif bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraannya dan menyukseskan terhadap tujuan dan capaian yang harus dicapai pada setiap program yang harus diwujudkan itu. Oke baik Pak Herman, pertanyaan kami adalah apakah Badan Gizi Nasional ini juga akan langsung dibentuk setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga nantinya dilantik di bulan Oktober, karena memang dilihat dari prioritas programnya mengarah pada memang makan siang gratis, Pak Herman. Ya tentu, ini kan juga telah disampaikan sebelumnya oleh Pak Prabowo dalam beberapa kampanye secara terbuka bahwa bukan hanya untuk bisa mengawal terhadap makan bergizi gratis ini, tetapi juga ada untuk mewujudkan Badan Pendapatan Nasional. Artinya dua badan yang tentu ini akan menjadi kekuatan pilar utama, meningkatkan pendapatan negara, dan kemudian pada sisi lain juga menyentuh langsung melalui program yang memang sampai kepada masyarakat, sampai kepada perut masyarakat, sehingga betul-betul terjamin tidak ada kebocoran, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Karena mempersiapkan pangan dengan jumlah yang begitu besar pada saat yang bersamaan tentu harus terencana dengan baik. Dari mana sumber pangannya, bagaimana dengan daerah-daerah yang defisit pangan, bagaimana mendistribusikannya, dan kemudian menu-menu yang harus disajikan, dan tentu ini yang harus diawasi betul. Bagaimana penyaluran anggarannya, pada tingkatan apa, pada level apa tentu harus dilaksanakan. Siapa sesungguhnya nanti yang harus melaksanakan di tingkat bawah, paling bawah. Ini kan masih butuh perencanaan sehingga apa yang memang diwujudkan atau diniatkan nanti akan dibentuk badan ini adalah sebagai bentuk keseriusan dan terus digodok ya, digodok sampai pada akhirnya nanti publik akan tahu seperti apa kerja badan-badan tersebut. Kita ambil contoh ya, dulu dibentuk Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional dianggap redundant dengan fungsi Badan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian. Tentu konteksnya tidak begitu, karena begitu Badan Pangan dibentuk, maka kemudian Badan Ketahanan Pangan yang ada di Kementerian Pertanian dilikuidasi menjadi Badan Pangan Nasional, yang seluruh program dan anggarannya juga berpindah. Tidak juga kemudian harus pada kapital gitu ya dengan mewujudkan lembaga baru, karena ini juga sebagai perwujudan lembaga yang lama namun kerja-kerjanya lebih efektif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ada banyak badan lain yang tentu dipisahkan dari induknya, seperti dulu Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kan salah satu Direktorat Jenderal Perikanan, kemudian sekarang menjadi Kementerian Kelautan Perikanan yang efektif betul-betul menggarap di sektor kelautan dan perikanan. Saya kira tidak beda-beda jauh gitu ya. Hanya keefektifan nanti yang tentu karena ini menyangkut persoalan timing, harus tepat waktu, harus tepat menu,
dan tepat gizi tentunya, dan kemudian juga jangan terjadi kebocoran-kebocoran pada waktu anggaran ini diturunkan pada level pelaksanaannya. Oke, baik. Berarti dapat diartikan Badan Gizi Nasional nantinya juga akan kurang lebih sama begitu ya dengan badan-badan yang dibentuk ini tidak akan tumpang tindih. Tapi cara memastikannya di Badan Gizi Nasional ini agar tidak tumpang tindih dengan Kementerian Kesehatan yang memiliki program kerja mengatasi stunting, lalu juga Bappenas dan juga terkait Kementerian Pertanian di sektor pangannya, seperti apa nantinya secara teknis di Badan Gizi Nasional? Ya, nanti kan ada Menko yang mengkoordinasikan ya. Ada Menteri Koordinator yang mengkoordinasikan seluruh program. Misalkan Badan Pangan Nasional kan lebih condong kepada bagaimana penyediaan terhadap kebutuhan konsumsi secara nasional. Mereka harus membuat neraca pangan, menjamin bahwa tidak ada dalam waktu tertentu masyarakat kekurangan pangan. Pangan yang mana? Tentu juga pangan-pangan strategis yang ini menjadi kebijakannya harus disiapkan. Nah, termasuk nanti bagaimana Badan Pangan mempersiapkan kebutuhan bahan pokok. Tadi yang saya katakan bahwa kan tidak semuanya, misalkan wilayah-wilayah yang surplus pangan dengan wilayah yang minus, yang defisit pangan. Ini kan juga harus dipikirkan. Apakah nanti juga mengikut sertakan peran Perum Bulog misalkan. Karena Perum Bulog ada gudangnya di mana-mana dan bisa berperan sebagai lembaga yang tentu lembaga negara yang ini bisa menjamin terhadap distribusi dan ketersediaan pangan di seluruh pelosok. Nah, oleh karenanya kan sebetulnya juga tidak mengganggu terhadap ritme. Hari ini pun secara reguler tentu semuanya berjalan dengan baik. Di seluruh pelosok juga pangannya, sumber pangannya ada. Tinggal bagaimana nanti menjamin dengan dalam timing waktu yang serentak dan dikelola oleh sebuah lembaga nanti pengelolanya di wilayah tingkat pelaksanaan di bawah, kemudian bagaimana nanti hubungan antara ketersediaan bahan baku dengan kesiapan pelaksana untuk bisa menyajikan pada timing yang memang nanti diatur. Kan bisa saja nanti makan bergizi gratis ini dimakan pagi, bisa dimakan siang, mungkin kalau yang sekolahnya sore ya dimakan sore gitu. Nah, ini kan harus disesuaikan nanti dengan timingnya, sehingga Badan Gizi akan mengatur termasuk ketersediaan anggaran untuk bisa menyediakan anggaran pada semua tingkatan dan kemudian pada level operasional, pada level pelaksanaan, pada sisi lain juga lembaga-lembaga lain menyediakan terhadap bahan baku pokok atau bahan pangan pokok yang tentu ini bisa mendukung terhadap berjalannya program makan bergizi gratis ini. Oke, baik Pak Herman. Kita amati bersama begitu ya pernyataan dari Mentan kita Amran Sulaiman yang mengatakan bahwa Indonesia rawan dan juga rentan kelaparan. Lalu juga dilihat dari program-programnya, pemerintah selanjutnya ingin memberikan gizi lebih bagi masyarakat kita, terkhususnya di rentang-rentang umur yang mana memang dalam masa pertumbuhan. Kalau dilihat meningkatkan gizi dan juga rawan dan juga rentan pangan akibat tingkat produksi pangan kita yang rendah, bagaimana menyiasati nanti juga di Badan Gizi Nasional tidak menyebabkan impor pangan kita justru melejit di sana. Silakan Pak Herman. Ya, ada banyak cara dan strategi tentu ke depan yang harus disiapkan. Impor itu kan keterpaksaan ketika memang produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi. Dan bagaimana cara mencukupi tentu nanti ke depan juga ada cara. Nah, kalau kemudian tingkat kebutuhan rata-rata nanti selain secara reguler ada tingkat kebutuhan rata-rata pangan pokok yang tentu ini sudah dihitung sampai saat ini, mungkin nanti ada tambahan karena ini secara konsisten tentu ada kebutuhan yang ditopang oleh makan gizi gratis ini. Nah, ini yang harus dipersiapkan di hulunya ya. Kementerian Pertanian pun sebagai badan negara ya atau lembaga negara yang mempersiapkan atau menjamin terhadap ketersediaan pangan dari sisi hulu, tentu juga ini harus mempersiapkan betul gitu ya. Nah, Badan Pangan sebagai badan nasional yang ada di tengah, mereka harus mempersiapkan neraca pangan dan merencanakan terhadap pola distribusi. Nah, ini bisa sebetulnya ya kalau misalkan ketiga institusi
bagaimana institusi di hulu mempersiapkannya, itu Kementerian Pertanian dengan berbagai paritas, dengan berbagai pangan pokok yang tentu tidak harus berbasiskan beras ke depan ya. Ada proses-proses yang nanti bagaimana diversifikasi kita kedepankan misalkan, kemudian selain intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan di sektor hulu, kemudian pada sisi lain Bappenas di tengah ya mempersiapkan bagaimana pola-pola distribusi dan ketersediaan pangan di setiap wilayah, termasuk bagaimana keterjangkauan dari sisi barang dan dari sisi harga. Kemudian pada sisi lain Badan Pangan sebagai user tentu ini akan memperhitungkan berapa tingkat kebutuhan yang nanti ini akan saling terkait dan dikoordinasikan di dalam satu kementerian koordinator yang saya kira ini akan secara matang nanti mudah-mudahan semuanya bisa tercapai dengan baik. Dan satu hal ya kita juga menghindari bahwa jangan sampai program makan siang bergizi ini atau program makan bergizi gratis ini kemudian memperbesar impor gitu ya. Ini juga harus menjadi semangat dan spirit kita bahwa dengan secara konsisten konsumsi kita ditopang oleh program ini juga meningkatkan sumber daya lokal untuk mereka menyediakan pangannya secara cukup. Dan ini bisa dilakukan tentu dengan dengan mengkoordinasikan seluruh kementerian yang ada, lembaga atau badan negara yang ada. Inilah yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk peningkatan gizi di masyarakat. Oke, baik. Jadi sangat vital sekali tugas Kementerian Perekonomian begitu nantinya ya di sini karena memang sangat Saya kira nanti mungkin bisa saja ada Menko Pangan misalkan ya. Itu kan nanti tergantung bagaimana Pak Prabowo akan membuat strategi portofolio kementerian yang tentu akan saling terkait dan saling mendukung terhadap setiap program dan capaian program-program utama. Oke, baik. Jadi secara struktur kabinet nantinya akan lebih gemuk begitu dari kabinet yang saat ini. Semakin menarik dan juga semakin hangat Pak Herman untuk dialog kita di pagi hari ini. Namun harus kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia. Ya, Anda masih menyaksikan segmen khusus Food Agro Insight dan kembali kita lanjutkan dialog bersama dengan juru bicara TKN Prabowo Gibran Herman Khairon. Kita lanjutkan kembali dialognya Pak Herman di segmen sebelumnya begitu ya. Anda mengatakan di mana soal pangan tidak semua-muanya terkait tentang beras. Tapi kalau kita hadapkan dengan realita yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Papua, yang mana pola konsumsi mereka juga sudah berubah dari ubi dan juga sagu, saat ini juga sudah lebih dominan memakan beras ataupun kebutuhan pangannya disuplai dari beras. Kalau Anda lihat, apakah nanti peran dari Badan Gizi Nasional ini juga akan sangat kompleks di sana? Silakan. Ya, tentu kita akan menyesuaikan dengan pangan pokoknya ya, karena setiap daerah juga ada kekhasannya. Kalau memang bahwa asupan gizi itu cukup dengan kekhasan lokal terhadap konsumsinya ya akan didorong dengan kekhasan lokal tersebut gitu ya, sehingga juga tidak menambah beban terhadap beras. Beras ini kan sudah semakin berat gitu ya, karena memang harus berada dalam satu kawasan pertanian yang khusus, cukup air, dan tentu dengan perawatan yang sangat intensif gitu. Oleh karenanya juga harus dicarikan bagaimana ke depan sebetulnya pola diversifikasi ini harus dilakukan. Dan konversi terhadap pangan pokok lainnya tentu sangat beragam, karena Indonesia sebagai negara yang kaya terhadap biodiversitasnya dan kaya terhadap komoditas-komoditas pangan pokok ya ini harus dimanfaatkan betul sehingga kita tidak tergantung terhadap beras. Beras hari ini tentu impor karena memang selain untuk stabilisasi harga juga untuk memenuhi kebutuhan pada waktu-waktu tertentu, apalagi dengan gangguan cuaca ekstrim dan perubahan iklim yang tentu tidak bisa diprediksi secara pasti, ini juga memungkinkan impor dilakukan. Tapi kalau kemudian ke depan, bahwa dengan program ini pun, dengan program makan bergizi gratis, ini bisa menjadi trigger terhadap lahirnya program diversifikasi dengan kita mengedepankan terhadap komoditas-komoditas pangan pokok lokal, yang secara kekhasan ini juga menjadi pangan lokalnya, ini tentu bukan hal yang tidak mungkin.
Dan badan ini juga akan nanti melihat, meneliti, dan mengkaji terhadap kemungkinan-kemungkinan di wilayah-wilayah tertentu yang tentu bisa dikonversi ya pangan pokoknya terhadap pangan pokok lokal yang basisnya terhadap kemampuan produksi lokal. Nah, kalau ini terjadi dan ini bisa dilakukan dengan tidak mengurangi kadar gizi tentunya, ya ini akan bisa menjadi peningkatan gizi di masyarakat. Apalagi kalau kemudian diversifikasi kita arahkan ke misalkan untuk wilayah pesisir kita dorong lebih besar terhadap ikan gitu ya, dan atau rumput laut yang tentu nanti bisa diolah menjadi pangan pokok gitu. Artinya banyak hal yang ke depan ya, ke depan bisa dilakukan. Namun tentu di tahap-tahap awal ini prioritas ya ke wilayah-wilayah yang tentu rawan pangan, rawan gizi itu menjadi prioritas karena kita kan memulai tidak bisa dengan segera mungkin menyebar dimanapun berada, tetapi harus kepada wilayah-wilayah target yang tentu menjadi skala prioritas. Oke, bicara terkait skala prioritas dan juga prioritas untuk memaksimalkan anggaran, fokus utamanya di Badan Gizi Nasional akan ke arah mana dulu, Pak Herman? Ya tadi saya katakan ya terhadap kawasan-kawasan yang rawan gizi, rawan pangan, yang ini negara menjamin terhadap ketersediaan pangan. Pangan ini kan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2012 disebutkan pangan adalah hak asasi manusia, sehingga harus sampai kepada masyarakat secara individu, secara cukup, beragam, bergizi seimbang. Nah, oleh karenanya ini yang harus menjadi pedoman sehingga nanti Badan Gizi Nasional juga mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi, beragam, dan tentu pada akhirnya kita bisa mewujudkan, kita bisa menghasilkan anak-anak bangsa yang unggul ke depan. Oke, baik. Bicara seputar pangan tentunya tidak terlepas juga melihat bagaimana tingkat kesejahteraan petani di sana, di sektor pangan. Kalau kita amati kembali, apakah memang ada fokus tertentu juga dari Badan Gizi Nasional untuk ikut serta atau bersumbangsi terhadap kesejahteraan para petani kita, Pak Herman? Ini akan secara otomatis ya, akan menjadi pembangkit terhadap ekonomi, tumbuhnya ekonomi di wilayah atau di daerah. Karena dengan ada kucuran anggaran yang langsung ke wilayah-wilayah terpencil bahkan, ke wilayah-wilayah yang pulau-pulau kecil mungkin nanti, ini akan bisa membangkitkan terhadap usaha kecil menengah. Akan membangkitkan terhadap usaha-usaha di bidang pertanian gitu ya. Nah, kalau kemudian usaha ini dikelola oleh UMKM dan langsung pembeliannya juga kepada petani, apakah itu kebutuhan pangan pokok, padi, dan lain sebagainya, apakah itu kebutuhan terhadap sayur mayur, terhadap kebutuhan gizi hewani gitu ya, atau terhadap sektor perikanan, ini kan akan langsung. Nah, kalau UMKM bisa langsung membeli kepada para petani, kepada para nelayan, kepada para pembudidaya, saya kira ini akan menjadi sebuah kebangkitan ekonomi di daerah. Dan ini akan menjadi pola pemerataan ekonomi ya. Dan saya kira ya tadi bahwa program makan gizi gratis ini jangan hanya dipandang pada sisi kebutuhan nutrisi terhadap anak-anak sekolah gitu ya. Tetapi ini akan menjadi sebuah pembangkit ekonomi baru di daerah melalui anggaran yang meresap ke daerah, dan kemudian ini akan menjadi transaksi di daerah, tentu membangkitkan terhadap gairah produksi yang dibutuhkan dalam kebutuhan pangan ini. Dan kalau kemudian ini terus berputar, terus meningkat, saya kira ini juga akan menjadi sumber kesejahteraan baru, baik bagi para petani, nelayan, pembudidaya ikan, mungkin nanti petambak garam juga ikut di sana dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Bahkan saya kira UMKM juga akan tumbuh gitu ya, karena secara simultan, secara secara konsisten bahwa program ini akan terus mengalir, setiap hari dilakukan, setiap hari dibutuhkan. Tentu para pelaku di bidangnya ini akan langsung bisa menikmati terhadap program ini. Selain tentu tujuan utama adalah meningkatkan gizi anak-anak bangsa.
Oke, baik. Secara konseptual sangat baik sekali tentunya saya sepakat dengan Anda Pak Herman. Namun juga kita harapkan bersama program-program dari Badan Gizi Nasional ke depannya juga mampu berjalan dengan baik dan tidak kehabisan tenaga di tengah jalan. Terima kasih Pak Herman Khairun telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda.